Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, meskipun kita sekarang ibadahnya secara online, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak lupa bila orang berseru. Ia memberikan pertolongan yang penuh. Tuhan tidak lupa bila orang berseru. Ia memberikan pertolongan yang penuh. Ya, kita tidak boleh lupa sama Tuhan. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya sedang senang, sedih, sakit, Tuhan tidak akan melupakan kita. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Nah, anak-anak, kita nggak perlu khawatir ya, karena Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan kita selalu dijagai Tuhan. Tuhan akan menyertai kita selalu. Ya, yuk Kak Yoga, kita menyanyi yang kedua. Tuhan sudah berjanji akan membiarkan aku, akan membiarkanku. Dia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan membiarkanku. Dia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Ya, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal dari kecil hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya kami ini dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain sendiri sekalipun di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Milka yang akan bercerita. Kiranya Tuhan beri hikmat supaya dapat menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di negeri Israel banyak terdapat gunung. Salah satu gunung itu tentu kalian sudah tahu namanya. Mungkin anak-anak masih ingat bahwa 2 minggu yang lalu Kak Tri bercerita tentang
Nabi Elia yang di Gunung Karmel telah membuktikan pada Raja Ahab dan semua bangsa Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan Baal. Dan Elia membunuh semua nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Dan juga Tuhan mengirimkan api dan menurunkan hujan. Semua merasa senang dan kembali menyembah kepada Tuhan. Akan tetapi anak-anak, ada yang tidak senang, bahkan marah. Siapa dia? Dia adalah Ratu Isabel yang membawa orang Israel menyembah pada Baal. Isabel marah dan bertanya kepada Raja Ahab, "Mengapa nabi-nabiku tidak kembali untuk mengucap terima kasih pada Baal yang sudah menurunkan hujan?" Oh, bukan Baal yang menurunkan hujan, melainkan Allah Israel. Elia membunuh semua nabi Baal itu, kata Raja Ahab. "Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran pada Elia," kata Isabel. Lalu Ratu Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Nabi Elia, "Besok kira-kira pada jam seperti ini, aku akan membunuh kamu dengan pedang seperti kamu sudah membunuh nabi-nabi Baal." Seketika itu muka Elia menjadi pucat. Elia tahu bahwa Isabel tidak sekedar omong, sebab Isabel dulu pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Sekarang Isabel akan mencari Elia sampai dapat. Pesuruh Ratu Isabel sudah pulang, tapi Nabi Elia masih duduk ketakutan, ngeri mendengar ancaman Isabel tadi. Ketika hari sudah gelap, dengan sangat hati-hati Elia dan hambanya pergi meninggalkan kota Samaria. Mereka berjalan sepanjang malam dan akhirnya mereka sampai di kota Beersheba. Lalu kata Elia kepada hambanya, "Kau tinggal saja di sini." Namun Elia terus berjalan dalam ketakutan. Elia yang gagah berani di Gunung Karmel saat itu sangat ketakutan anak-anak. Dan dalam ketakutannya, Elia lupa bahwa Tuhan dapat melindungi Elia. Elia lapar, haus, capek. Tapi Elia terus berjalan masuk ke padang gurun yang sunyi, sepi. Akhirnya Elia melihat sebuah pohon ara. Lalu Elia duduk di bawah pohon itu dan berdoa pada Tuhan. Tapi anak-anak, doa Elia bukan mempercayakan dirinya pada Tuhan. Bagaimana doa Elia? "Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku." Setelah doa singkat meminta agar Tuhan mengambil nyawanya, kemudian Elia tidur. Ketika Tuhan melihat Elia tertidur di bawah pohon di tengah padang gurun, Tuhan mengirim seorang malaikat kepada Elia. Malaikat itu menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Elia bangun sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada orang. Tetapi di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia melakukan apa yang diperintahkan malaikat. Lalu Elia makan dan minum. Tapi sesudah itu Elia berbaring lagi. Sebentar kemudian Elia tidur lagi dengan nyenyaknya. Setelah beberapa waktu, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak,
perjalananmu akan terasa jauh. Elia lalu bangun anak-anak. Lalu Elia makan dan minum. Hati Elia tenang, sebab Elia tahu bahwa yang memelihara dia di padang yang sunyi itu adalah Tuhan Allah. Tuhan pernah mengirim Elia makanan melalui burung gagak. Tuhan juga menyuruh ibu janda di Sarfat. Sekarang Tuhan Allah mengirim malaikatnya. Oh anak-anak, sungguh ya, Tuhan itu sungguh baik. Makanan yang diantar malaikat itu menjadikan Elia kuat hingga Elia dapat berjalan 40 hari, 40 malam tanpa berhenti sampai Elia tiba di Gunung Horeb. Ketika hari mulai gelap, Elia menemukan ada sebuah gua. Lalu Elia masuk untuk beristirahat di gua itu. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Apa kerjamu di sini, Elia? Elia lalu menjawab, Tuhan, aku sudah bekerja sekuat tenaga. Nabi-nabimu sudah dibunuh. Tinggal aku sendiri. Sekarang mereka mencari aku untuk dibunuh juga. Lalu Tuhan berfirman lagi, keluarlah dan berdiri di luar gua di hadapan Tuhan. Elia pun keluar anak-anak. Di luar bertiuplah angin kencang dan kuat. Kencangnya bukan main. Gunung-gunung terbelah dan bukit-bukit batu pecah. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Gunung dan tanah bergoyang-goyang karena dahsyatnya gempa itu. Tapi Tuhan tetap tidak ada di dalam gempa itu. Setelah gempa, datanglah api. Elia menyadari betapa kuat Tuhan Allahnya, lebih hebat dan lebih berkuasa dari Raja Ahab maupun Ratu Isabel, juga semua orang jahat di muka bumi ini. Tetapi Tuhan sendiri belum nampak di dalam angin dahsyat, gempa, dan api. Elia diam saja, tetapi Elia dalam hati berkata, di manakah Tuhan? Tiba-tiba bertiuplah angin sepoi-sepoi, angin yang bertiup dengan lembut. Elia langsung tahu dan merasa bahwa Tuhan sekarang ada di dekatnya. Elia segera menutupi mukanya dengan jubahnya dan berdiri lagi di pintu gua. Suara Tuhan terdengar lagi. Apa kerjamu di sini, Elia? Elia menjawab seperti tadi. Tuhan, aku sudah bekerja sekuat tenaga untuk Tuhan. Karena orang Israel sudah melanggar perintahmu. Mereka tidak ingat akan janjimu. Mezbah untuk korban sudah mereka runtuhkan. Dan mereka membunuh nabi-nabimu, Tuhan. Tinggal aku sendiri yang dapat lolos. Tapi sekarang mereka cari aku untuk dibunuh juga. Tuhan tidak marah mendengar jawaban Elia. Bahkan Tuhan menghibur Elia dan memberi Elia tugas baru. Elia, kamu bukan seorang diri. Di Israel masih terdapat 7.000 orang. Aku akan memberi seorang penolong bagimu. Namanya Elisa. Dialah yang akan menggantikan engkau. Mendengar kata-kata Tuhan Allah itu, Elia merasa terhibur anak-anak. Dia tidak akan sendiri lagi. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Mungkin kalian harus melakukan tugas baru dari sekolah
yang belum pernah kalian lakukan di tahun ajaran baru ini. Kak Milka tahu, kalian pasti takut, khawatir kalau tidak bisa mengerjakan. Tetapi cerita tentang Nabi Elia yang gagah perkasa pun pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Namun akhirnya Elia menyadari bahwa Tuhan akan selalu menyertai Elia kemanapun dia pergi. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, tetaplah setia dan berharap kepada Tuhan. Nah, supaya anak-anak selalu ingat bahwa Tuhan bukan pemberi harapan kosong, Kak Milka akan mengajak menghafal ayat super dari Yosua pasal 1 ayat 9b. Yosua pasal 1 ayat 9b. Jangan takut atau gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kamu pergi. Yosua 1 ayat 9b. Jangan takut atau gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kamu pergi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan selalu menyertai saya, asal saya setia dan taat, serta berharap pada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya mempunyai Tuhan Yesus yang bukan pemberi harapan kosong, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Saya mau terus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita harus tetap ingat dan percaya pada Yesus, karena itulah letak keuntungan kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, dan kita bisa hidup senang selamanya. Yuk, dengan berdiri, dengan semangat kita memujikan percaya pada Yesus. Ayo Kak Yoga, dengan sukacita kita pujikan ini. Percaya pada Yesus, itulah untukku, Dia selalu menyertaiku. Percaya pada Yesus, itulah untukku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, itulah untukku, Dia selalu menyertaiku. Percaya pada Yesus, itulah untukku, hidup senang selamanya. Anak-anak harus selalu ingat, tetap setia dan taat, dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, anak-anak tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus beserta anak-anak. Sampai ketemu besok minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.